konten video pornografi anak menggunakan handphone dan mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya konten tersebut melalui website atau forum pornografi anak di dark web yang dapat diakses siapapun yang bergabung di dalam forum tersebut. Pemeriksaan terhadap 3 unit handphone yang menjadi barang bukti akan dilaksanakan di Laboratorium Digital Forensik Direktorat Tindak Cyber Baris Krim Polri untuk memenuhi penyidikan secara ilmiah atau scientific crime investigation. Hasil dari koordinasi saya dengan Mabes Polri setelah dilakukan penyelesaian secara kedinasan di Mabes Polri, maka secara pidana diserahkan kepada kita Polda NTT untuk melindaklanjuti kasus pidana umumnya. Dijemput oleh kepolisian Polda NTT pada tanggal 3 Maret, kejadiannya jam 1. Jemput langsung ke RSB. RSB kita periksa, langsung lagi ke Polda. Di situ mereka menyampaikan video yang ada, kejadian yang ada, sakit hati. Saya lihat. Baru di situ kan pejabat yang berbuat. Dan saya langsung saya terpukul. Kenapa pejabat yang berbuat begini? Polres lagi. Kenapa dia harus berbuat begini? Itu yang sakit hatinya di situ. Apalagi anak saya di bawah umur 6 tahun. Tapi sebenarnya Mama ini kan katanya si perempuan ini yang mengajak anak Mama ini, mengajaknya untuk bermain atau berjalan-jalan begitu Mama. Tapi sebenarnya seperti apa Mama cerita awal ya Mama sampai bisa diajak keluar Mama? Dia izin kakak untuk keluar, mereka bermain-main, mereka jalan-jalan dan saya kasih izin. Dan saya tidak tahu seperti ini yang terjadi. Karena saya tahu bahwa anak saya itu sesama jenis dengan dia. Karena dia juga perempuan, dia bisa melindungi anak saya. Itu. Dia tidak jual dirinya sendiri, kok bisa dia jual anak saya? Tapi benar Mama, itu katanya dari setelah pulang dari TKP hotel itu Mama, anak Mama itu membawa uang Mama, itu benar Mama? Bawa kakak, dia bawa. Saya tanya, uang ini siapa yang kasih? Dari bapaknya kakak. Lalu dari pihak itu seperti apa Mama? Apakah ada gerak-gerik yang mencurigakan atau seperti apa Mama saat bertemu Mama? Dia tidak berbicara apa-apa dengan saya. Saya minta dari atasan sampai dengan bawahan, saya minta supaya hukuman sesuai dengan dia punya perbuatan sendiri. Itu yang saya minta. Sebagai perempuan, sebagai mama, itu yang saya minta. Supaya jangan jadi bibit-bibit di NTT, khususnya di Kupang. Itu saya mohon dari atasan. Hukumannya saya timpal dengan perbuatannya sendiri. Kenapa anak saya yang dikorbankan, dia buka anak saya, dan dia tidak ada perasaan. Bapak, ada yang ingin sampaikan nggak Pak? Kok tega Pak? Sayang Indonesia. Sayang Indonesia begitu Pak tadi Pak. Indonesia Lawyers Club kembali dengan tema luar biasa. Kapolres mencabuli anak-anak di bawah umur. Layakkah dihukum mati? Dengan para narasumber. Psikolog forensik Reza Indragiri Amril, Penasehat Ahli Kapolri Profesor Hermawan Sulistyo, Mantan Kabareskrim Polri Komjen Polisi Purnawirawan Ito Sumardi, Pakar Hukum Pidana UI Ahyar Salmi, Pemerhati Anak dan Perempuan Rostin Ilyas, Koordinator Asosiasi LBH Apik Indonesia Ratna Batara Munti, Pengacara Korban Pencabulan Anak Karisal DS Manu. Hadirin dan pemirsa, kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Garni Ilyas. Pemirsa,
Kita bertemu kembali malam ini di Indonesia Lawyers Club. Tadi sudah diumumkan kasus yang akan kita bahas, yang berjudul luar biasa itu. Bagi saya memang kasus ini hampir tidak masuk akal. Bahkan mungkin yang pertama terjadi di Republik ini, seorang Kapolres dituduh mencabuli anak-anak di bawah umur di tempat dia bertugas di Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan semakin lengkaplah kasus-kasus kepolisian atau oknum polisi pada dalam tahun ini atau bahkan dari tahun yang lalu. Berbagai kasus mencuat dari berbagai penjuru tanah air. Dari kasus pembunuhan, kasus kekerasan, dan kasus-kasus lain. Dan hari ini yang kita akan ungkapkan kasus pencabulan anak-anak di bawah umur. Dan tidak hanya itu, selain dicabuli video anak itu, ternyata dikirim ke Australia dan diunggah di internet. Dan itu ditonton oleh para pecandu pedofil mungkin di seluruh dunia. Dan kasus ini juga terungkapnya bukan oleh aparat kita, tapi oleh polisi Australia yang curiga video tersebut adalah anak-anak dari Indonesia. Karena itu mereka mengontak Mabes Polri, dan Mabes Polri menyelidiki kasus ini, dan terbongkarlah yang tadi disebut Kapolres Ngada AKBP Pajar Widya Dharma Lukman Suma Atmaja sebagai pelaku dari kasus ini. Dan ini tentu saja sangat kita sesalkan, karena Kapolres yang seharusnya mengayomi masyarakat di daerah itu, ternyata dia yang melakukan kejahatan tersebut. Dan saya akan mulai dari pengacara korban yang tidak bisa datang ke Jakarta, Karisal DS Manu atau dipanggil Dani. Halo. Saya persilakan. Ya, selamat semua. Saya persilakan Pak Dani. Halo. Bagaimana kronologis kasus ini yang Pak Dani tahu? Baik Pak Karni dan teman-teman semua di Jakarta, saya akan menceritakan terkait dengan dua hal. Yang pertama terkait dengan bagaimana kasus itu terungkap dan bagaimana LBH Apik kemudian terlibat dalam kasus ini. Pertama bahwa sebenarnya kasus ini juga tidak diketahui oleh siapapun juga. Selain yang tadi seperti Bang Karni katakan tadi, yaitu ketika ada patroli cyber yang kemudian ditemukan ada konten-konten porno, lalu kemudian dari polisi Australia menghubungi Mabes Polri, dan kemudian mulai ada proses-proses penyelidikan dan penyidikan. Dan pada tanggal 3 Maret, kemudian polisi Polda bekerjasama dengan Mabes kemudian mulai melakukan penyidikan, dan salah satunya itu kemudian menjemput salah satu anak korban yang menjadi klien kami yang usia 6 tahun itu, untuk kemudian dilakukan beberapa interogasi untuk mencarikan informasi-informasi dan fakta. Memang ada beberapa hal yang sebenarnya kami cukup sesalkan, karena entahlah apakah karena ini dilakukan oleh seorang pejabat tinggi sehingga kemudian proses penanganan ini begitu dirahasiakan,
Sampai-sampai pada ketika korban itu kemudian mendapatkan perlindungan pada rumah aman yang ada pada Dinas P3A Kota Kupang, yang padahal Dinas P3A Kota Kupang itu melakukan kerjasama MOU dengan LB Apik sebagai lembaga bantuan hukum terakreditasi yang memberikan bantuan hukum secara gratis. Tapi dalam kasus ini kemudian mereka mendiamkan. Kami sendiri tidak mendapatkan informasi apa-apa selain kasus ini sehingga dari proses itu kami coba menghubungi Dinas P3A yang sementara menampung korban, khususnya korban usia 13 tahun dan 16 tahun, tetapi kami tidak bisa diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dan menggali lebih mendalam terkait dengan kasus ini. Lalu kemudian segala pihak-pihak yang terlibat di situ kemudian berupaya untuk dipaksa untuk tidak berbicara apa-apa. Bahkan PLT Dinas P3A yang kemudian pada awalnya memberikan pernyataan karena ada beberapa pernyataan yang cukup keliru soal umur dari korban, itu kemudian diminta untuk tidak lagi berkomentar apapun, sehingga kemudian kami mengalami kesulitan untuk menggali informasi-informasi yang lebih mendalam. Akhirnya dengan kerjasama dengan beberapa teman tim, kami berhasil menemui korban, keluarga korban yang usia 6 tahun itu, dan kemudian kami menggali beberapa informasi-informasi yang didapatkan. Adapun beberapa informasi yang kami dapat khusus berhubungan dengan anak korban usia 6 tahun yang merupakan klien kami melalui orang tuanya, kasus itu terjadi sekitar bulan Juli tahun 2024. Tapi keluarga tidak tahu karena sang penyalur yang juga korban itu juga pada saat itu memang tinggal karena rumah dari orang tua korban itu memiliki banyak kos-kosan, dan perantara ini merupakan salah satu anak kos yang di situ, dan dia juga sudah dianggap oleh keluarga situ sebagai bagian dari keluarga, sehingga kemudian si F ini bisa mengajak anak korban usia pada saat kejadian itu berumur 5 tahun untuk jalan-jalan. Dan pada kejadian pada saat itu, si perantara itu kemudian meminta izin kepada ayah dan ibu dari korban usia 6 tahun untuk katanya jalan-jalan. Lalu dibawa ke sebuah hotel yang dimana pelaku sudah menunggu di situ. Lalu kemudian terjadi proses diberi makan dan sebagainya. Lalu kemudian korban dibawa ke kamar yang sudah dipasang khusus oleh pelaku, dan di situ terjadi proses pencabulan. Pada kejadian itu, korban sempat merintih kesakitan, tapi proses itu tetap dijalankan hingga ketika saat mau kembali, si pelaku memberikan kepada korban uang 100.000, dan ketika dalam perjalanan korban masih meringis, maka si perantara ini kemudian memberikan uang Rp7.000 dengan mengatakan bahwa ingat pulang jangan menceritakan apa-apa kepada keluarga dari korban ini. Ketika jalan-jalan pun juga, si perantara ini kemudian sebelumnya mengajak makan bakso, lalu kemudian jalan-jalan dan kemudian mengatakan bahwa mengajak anak ini untuk bertemu yang pelaku ini dikatakan sebagai ayahnya. Jadi mereka pergi untuk bertemu pelaku yang menyamar menjadi ayah dari si perantara ini. Lalu ketika pulang, anak ini kemudian tidak menceritakan pada orang tuanya karena telah diberikan duit. Ibu dari korban ketika kasus ini mencuat, kemudian mulai mencurigai pada sekitar pada bulan Juli itu ketika dia azan. Karena ketika pulang dengan mobil, anak ini sedang memegang uang 50.000. Lalu ditanya oleh ibu korban, ini uangnya dapat dari mana? Si anak lalu menjawab bahwa dia mendapat uang dari ayahnya si perantara ini. Itu gambaran yang sempat kami dapati. Lalu dalam beberapa case kami coba telusuri, ternyata memang selain anak ini ada beberapa korban yang aman. Kami masih dalam upaya untuk mendapatkan surat kuasa untuk berumur 13 dan 16 tahun ini. Bahkan tadi pun juga kami sempat
di dinas P3A di rumah amannya untuk memberikan minimal akan mendapatkan konsen untuk bisa mendapatkan kuasanya, tetapi dinas P3A hanya mengizinkan LPSK yang masuk. Kami tidak diperkenankan untuk masuk dengan alasan kerahasiaan. Padahal kami ingin untuk memberikan pendampingan hukum kepada korban, khususnya korban-korban itu bisa mendapatkan hak-hak mereka, terutama terkait dengan bagaimana hak restitusi dan sebagainya. Karena kami memiliki ketakutan bahwa kasus ini memiliki banyak implikasi dan juga kasus ini melibatkan banyak kejahatan tidak pidana yang ada di situ, baik itu pornografi, baik ITE, kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak dan TPKS. Nah, kami juga punya ketakutan kemudian aspek-aspek khususnya terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang dikahi itu kemudian akan berdampak pada tidak dihukumnya secara maksimal. Apalagi proses-proses di kepolisian yang terkesan begitu tertutup. Kami meminta informasi pun juga, bahkan tadi kami sempat meminta informasi lagi, apakah ada perkembangan dengan hasil surat kuasa yang kami miliki. Kami ingin mendapatkan gambaran terkait dengan kasus yang lebih utuh, dengan kerjasama dengan Komnas HAM, tetapi polisi kemudian meminta agar kita harus membuat sebuah surat yang resmi, dan itu juga belum tentu akan mendapatkan informasi itu. Sedikit gambaran juga bahwa case yang sama juga terjadi pada korban, berdasarkan penelusuran kami, pada korban yang berumur 13 tahun, itu juga ada saudaranya yang kemudian menjadi perantara dibawa ke hotel yang sama, pada umur yang itu terjadi subuhan. Isi poin yang bersama dengan berbagai yang disampaikan upaya-upaya perlindungan hukum dengan membagi peran seperti LBAP pada aspek hukumnya, kemudian teman-teman yang pada psikolog akan mendampingi dari sisi psikologinya dan sebagainya. Ini yang sementara kami jalankan sekarang, Pak Karni. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sebentar Pak Dhani. Itu F tadi itu perantaranya itu Pak Dhani udah ketemu? Iya. F-nya itu bahkan kami coba untuk berhubungan dengan menghubungi F, tetapi tidak diberikan izin oleh kepolisian. F-nya ditahan sekarang atau belum? Informasi yang kami ya, Diulang Pak Dhani. tapi hanya sekedar informasi karena kami tidak bisa bertemu dengan F. Bahkan awalnya sih kami coba untuk melihat bahwa ada kemungkinan si F itu juga menjadi korban, sehingga kami ingin untuk mendiskusikan itu dengan unit PPA untuk mendampingi, tetapi problemnya kami sudah mendapatkan kuasa dari korban anak itu, sehingga perkara ini tidak bisa kami dampingi. Tetapi menurut informasi dia memang sangat ketika kita menanyakan katanya ditahan, tetapi itu bukan suatu informasi yang dapat dipertanggungjawabkan karena terlampau dirahasiakan kasus ini. Baik, kalau kliennya Pak Dhani tadi yang umur 6 tahun itu, Pak Dhani udah ketemu keluarganya. Korban yang lain kan ada yang umur 13, ada yang 16, ada yang 20. Itu Pak Dhani udah ketemu juga. Kalau 13 dan kalau 20 baru karena ini sudah agak lama, kemudian kami minta untuk menyediakan anak-anak yang lain, yang salah satunya kemudian yang diambil itu adalah tahun yang merupakan dari ibu dia. Sedangkan usia yang 13 sama 16
sementara berada di rumah aman yang tadi saya katakan kami berupaya untuk masuk ke gambaran tetapi dihalang-halangi oleh unit PPA Kota Kupang dengan alasan bahwa ini sesuatu yang sangat secret, harus menunggu perintah dari atasan dan sebagainya sehingga kami tidak bisa akses. Seperti tadi saja, ketika kami bersama-sama menghadirkan bersama-sama dengan LPSK, malah LPSK yang diperkenankan untuk masuk sedangkan kita tidak boleh. Sehingga akibat ini memang esok kita rencananya akan bertemu dengan wali kota untuk memberikan semacam peringatan kepada PLT Kepala Dinas supaya jangan menghalang-halangi kita dalam mengupayakan membongkar kasus ini dengan sejelas-jelasnya. Begitu Bang Karni. Berat juga ya karena ditutupin oleh lembaga-lembaga yang harusnya terbuka kepada Pak Dhani. Ya, makanya perjuangan kita sekarang LBH menggandeng semua organisasi-organisasi dan besok itu kita akan membuat pernyataan pers terkait dengan konteks ini dan itu menjadi semacam satu tekanan sehingga kami berharap pihak kepolisian maupun pihak UPTD PPA yang sementara menangani dua korban itu bisa lebih terbuka untuk memberikan LBH ruang akan mendiskusikan bersama-sama dengan korban dan bisa mencari jalan keluar dari permasalahan-permasalahan ini. Karena kami juga memiliki ketakutan, bisa saja kemudian korban karena tidak bisa mendapatkan pendamping, maka bisa saja kemudian pada pemeriksaan-pemeriksaan itu bisa disetir untuk hal-hal yang mungkin menurut kami tidak akan sesuai dengan konteks yang sesungguhnya. Karena ini melibatkan pejabat tinggi, Bang Karni, dengan proses lebih yang selama ini kami tangani. Kan kalau pada kasus kemudian merivas itu karena memiliki MOU bersama dengan mereka. Tapi pada kasus ini kemudian mereka sangat tertutup. Bahkan kami sendiri mereka juga tidak memberikan kesempatan untuk bisa ada dua itu. Begitu Bang Karni. Baik Pak Dhani, kebetulan juga komunikasi kita terganggu oleh sinyal di sana itu yang kurang bagus diterima di Jakarta. Mungkin sementara terima kasih Pak Dhani atas infonya. Saya akan teruskan ke Ibu Ratna Batara Munti, Koordinator LBH Apik. Ada tambahan? Pakai mic. Ya, kalau dari tadi yang disampaikan oleh Pak Dhani, kebetulan saya juga koordinasi ya, komunikasi dengan teman-teman LBH Apik NTT. Ini kan tersangkanya Kapolres ya, jadi mereka yang punya posisi, pastinya ya posisi ya punya kuasa gitu. Nah ini memang perlu dikawal ya, selain juga oleh media gitu ya, supaya ada transparansi ya, karena ini bisa ada potensi obstruction of justice-nya gitu ya. Dan tentunya juga oleh teman-teman pendamping, apalagi beliau tadi ya yang sudah menyampaikan Pak Dhani dan kawan itu kan kuasa hukum yang diberikan oleh keluarga korban. Bagaimana mungkin di dalam sebuah sistem untuk peradilan pidana ini kan advokat ya sebagai lembaga bantuan hukum yang memberikan kuasa hukum itu tidak bisa mengakses ya dan tidak bisa mendampingi para korban untuk mendapatkan hak-haknya, hak untuk mendapatkan pemulihan ya, pendampingan psikologis, hak untuk mendapatkan rumah aman atau ya terutama juga hak atas akses keadilan. Nah jadi apa yang disampaikan ini perlu dicermati dan perlu dipertanyakan. Kenapa bisa pendamping tidak bisa mengakses korban? Nah dan tentunya ini kan korban anak-anak ya, jadi dia juga nggak bisa dibatasi dari walinya ya, orang tuanya ya. Tetap harus ada perlindungan orang tua, tetap harus ada kedekatan dengan orang tua ya. Bagaimanapun keluarga adalah yang paling dekat dengan korban. Nah ini sepertinya korban dibatasi gitu ya, kayak di isolasi ya. Ini kan nggak benar gitu. Harusnya yang diisolasi kan pelaku ya, bukan korban gitu.
Nah, jadi kekhawatiran bahwa karena pelaku ini adalah kita melihatnya bukan oknum biasa ya, bukan hanya seorang aparat yang mungkin aparat biasa, tapi ini punya jabatan ya, seorang Kapolres gitu. Dan ini kasusnya juga kasus yang sangat membuat prihatin ya, dan saya kira kalau saya dari media itu membacanya sedang ditelusuri apa ada unsur traffickingnya. Kalau dari ceritanya dari yang fakta yang sudah tersampaikan di media itu kan dia juga sudah melakukan persetubuhan anak, lalu direkam, lalu itu disebarkan, itu sudah ada, bisa jadi itu terlibat di belakangnya ada mafia perdagangan orang ya, dan itu internasional gitu. Dan sehingga bisa dilihat juga oleh, dan bahkan informasinya datang dari luar gitu. Ini juga suatu yang memprihatinkan, artinya pencegahan, pengawasan, lembaga-lembaga yang terkait ya untuk mengawasi perilaku dari aparat penegak hukum, itu kita pertanyakan sejauh mana mereka juga telah melakukan pengawasannya gitu terhadap perilaku dari oknum seperti ini ya. Dan saya kira ini sebagai satu kasus yang menjadi titik poin ya. Jadi kita ini kan kalau melihat kasus itu kan pasti bisa jadi seperti gunung es ya. Bisa jadi lebih banyak kasus yang tidak terungkap, dan yang terungkap ini saya kira ini sebagai satu awal untuk membongkar ya sistem penanganan ya, sistem mungkin ya korupsi seperti ini kan sangat terkait dengan korupsi, artinya dia harusnya menangani narkoba malah menggunakan narkoba. Jadi penggunaan ya fasilitas ya sebagai penegak hukum, sebagai yang memiliki kekuasaan, saya kira ini harus dibongkar ya. Sampai di mana, sejauh mana, apalagi NTT itu sangat terkenal dengan kasus traffickingnya yang tinggi, yang luar biasa. Jadi ini jangan dilihat hanya sebagai kasus biasa. Pertama karena pelakunya punya kekuasaan, yang kedua ada di daerah, di wilayah yang itu sangat tinggi kasus traffickingnya, dan kita tahu trafficking itu sekarang bukan sekedar menjual ya, traffic menjual, tapi ini terkait juga secara online dan offline. Jadi sangat mengerikan itu ya. Jadi saya kira ini menjadi satu kasus yang membuat kita memang harus terbuka, harus dikawal, harus dipastikan betul mafia yang ada sehingga terjadi kasus seperti ini. Yang pelakunya melibatkan penegak hukum yang harusnya melindungi masyarakat dan juga punya posisi sebagai kepala Kapolres. Ini sesuatu yang saya kira nggak main-main ini. Ini kasus yang harus dibilang kasus luar biasa. Itu saja dari saya, Pak Karni. Baik, tapi sebagai koordinator ya, koordinator asosiasi LBH APIK, ya kan? Saya sebagai pengurus, ya artinya lembaganya koordinator kan? Iya, ada 18 kantor LBH APIK. Baik. Di bawah ini. Kapolres ini kan punya atasan. Ada Kapolda, di atas Kapolda ada Mabes Polri. Ibu Ratna nggak mencoba cari akses ke atasan-atasannya mereka ini. Agar misalnya Saudara Dani tadi terbuka jalan untuk menginvestigasi kasus ini. Ya, saya kira kita biasa melakukan apa yang disebut advokasi kasus dan advokasi kebijakan ya. Jadi nanti dari kasus ini kita akan kawal advokasinya, apa yang terjadi di lapangan di NTT sana tentunya kita harus suarakan juga secara nasional. Kita harus bekerja sama dengan jaringan yang ada, juga termasuk jaringan media yang juga sudah membantu membuka kasus ini ya menjadi viral gitu ya. Dan kita juga menggunakan semua level ini ya, karena kan pengawasan bisa di atasnya kan. Kasusnya di Polres ya kita ke Polda dan seterusnya ya, menjadi perhatian sampai ke Mabes Polri gitu. Ya, jadi memang itu yang biasanya kita lakukan Bang Karni, advokasi kasusnya. Mungkin perlu juga saya kira LBH melihat apakah hanya terjadi di Ngada atau di tempat-tempat beliau dinas sebelumnya. Iya. Kan beliau pernah berdinas di Sumba juga, di tempat lain juga. Apakah hanya terjadi di situ? Iya. Karena nggak mungkin tiba-tiba sampai di
NTT dia berbuat begitu, bisa saja udah sesuatu yang berkelanjutan. Iya, saya kira memang harus ditelusuri, harus diinvestigasi dan juga tidak terlepas dari mafia trafficking saya kira. Maksudnya sesuatu yang terorganisir ya, bukan hanya kasus yang hanya 1, 2, tapi mungkin bisa lebih jauh lebih banyak dari itu. Baik, Ibu Ratna, saya ingin dengar evaluasi dari psikolog forensik Reza Indradi Amril terhadap apa yang terjadi dengan ini dan bagaimana bisa ya seorang Kapolres melakukan ini. Agak di luar nalar saya ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau tentang etiologi atau sebab musabab itu isu yang relevan, yang penting, tapi saya minta izin untuk saya jadikan sebagai poin kedua Pak Karni. Sementara poin pertama adalah terkait dengan pernyataan Karopenmas Mabes Polri yang dipertegas oleh pernyataan di Reskrimum Polda NTT pada saat melakukan press conference terkait jumlah korban dan jumlah pelaku. Dari konferensi pers itu saya pahami bahwa versi Mabes Polri dan Polda NTT ada 4 korban yang disebut sebagai anak 1, anak 2, anak 3, dan orang dewasa berumur 20 tahun. Pemetaannya 3 orang anak tersebut diposisikan sebagai korban kekerasan seksual, sementara orang dewasa umur 20 tahun dianggap atau diposisikan sebagai korban perzinahan dalam kurung persetubuhan di luar pernikahan. Bagi saya, kalkulator yang digunakan oleh Mabes Polri dan Polda NTT ini agak membingungkan. Kenapa? Terutama sekali terkait dengan dewasa 20 tahun yang diposisikan sekali lagi sebagai korban perzinahan atau persetubuhan di luar pernikahan. Saya tidak paham kenapa perempuan dewasa yang menjadi mitra zina ini diposisikan sebagai korban. Yang saya pahami, dalam perzinahan berarti mau sama mau. Yang saya pahami, di dalam KUHP ketika seseorang dilaporkan karena melakukan zina, maka mitra zinanya juga tersangkut pidana. Dengan berdasarkan pada 2 hal itu, maka saya tidak bersepakat dengan Mabes Polri dan Polda NTT ketika menyebut bahwa perempuan dewasa umur 20 tahun ini adalah korban. Korban zina, korban persetubuhan di luar pernikahan. Bagi saya, baik si AKBP Fajar maupun mitra zinanya dengan inisial F itu adalah sama-sama pelaku. Karena sekali lagi, diksi yang digunakan adalah zina. Bukan kekerasan seksual. Zina berarti ada konsensual, ada keinginan dari kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh itu. Konsekuensinya kedua-duanya baik AKBP Fajar maupun perempuan berinisial F itu harus sama-sama diposisikan sebagai pelaku. Pertanyaannya, ada tidak korbannya? Ada apa? Ada tidak korbannya di balik perzinahan itu? Bagi saya ada. Khusus terkait perzinahan atau persetubuhan di luar pernikahan itu, korbannya adalah istri AKBP Fajar. Betul. Itu kan kelah delik aduan. Delik aduan, saya paham. Artinya baru itu perzinahan kalau ada pengaduan. Betul. Saya tidak tahu apakah sudah ada pengaduan atau tidak. Faktanya tadi saya katakan, pada saat konferensi pers sudah dinyatakan itu. 4 korban khusus F 20 tahun perzinahan persetubuhan di luar pernikahan. Sudah dicap itu. Jadi terlepas apakah sekali lagi istri AKBP Fajar sudah mengadu atau tidak, melapor atau tidak. Tapi faktanya sudah terposisikan dan saya tafsirkan bahwa semestinya AKBP Fajar dan F adalah sama-sama pelaku. Korbannya adalah istri. Itu satu. Yang kedua,
bersepakat dengan apa yang menjadi asumsi Pak Karni dan Mbak Ratna. Saya khawatir betul bahwa perbuatan AKBP Fajar ini mengindikasikan tingkat kefasihan dan keberanian yang sudah advance, sudah maju. Tertangkap kesan yang bersangkutan sudah menjalani proses belajar tentang bagaimana melakukan viktimisasi seksual terhadap anak dengan cara yang sedemikian terorganisasi. Dengan cara pandang sedemikian rupa, maka saya punya kalkulator lain juga terkait dengan penghitungan jumlah korban. Yaitu tidak semata-mata 3 anak, tetapi boleh jadi ada anak-anak lain yang sudah dimangsa oleh oknum Kapolres ini. Baik pemangsaannya secara fisik, artinya ada kontak fisik seksual langsung antara si oknum dengan anak-anak, maupun adanya kekerasan yang sifatnya virtual. Mengingat si oknum polisi ini disebut-sebut masuk dalam sebuah grup khusus, grup eksklusif, serbaneka perbuatan tidak senonoh terhadap anak-anak, bersinonim dengan kekerasan seksual terhadap anak, berlangsung secara virtual di situ. Sehingga sekali lagi, hitung-hitungan saya dengan cara pikir seperti ini, mempertimbangkan adanya kekerasan yang sifatnya fisik dan kekerasan yang sifatnya virtual, maka besar kemungkinan korban anak-anak lebih dari 3. Ya, itu korban. Sekarang perhitungan terkait pelaku. Dalam ruang diskusi ILC ini dipertegas bahwa per detik ini pelaku hanya 1, yaitu oknum Kapolres. Sama F. Dan F. Membantu. Saya punya perhitungan lagi tentang bagaimana menghitung pelaku. Kenapa? Lagi-lagi kita tidak semata-mata bicara tentang kekerasan fisik yang dilakukan secara fisik oleh orang dewasa terhadap anak. Di mana orang dewasa dan anak-anak itu berada dalam satu ruangan, terjadi kontak fisik seksual sedemikian rupa, tidak. Tapi mengingat bahwa dikabarkan oknum polisi ini merekam, kemudian menyebar luaskannya lewat situs tertentu, maka saya bayangkan bahwa orang yang juga sudah menikmati kekejaman itu, orang yang merasakan adanya sensasi menyimpang dengan menyaksikan adegan itu sangat banyak. Yang melakukan kekejaman secara fisik seksual terhadap anak memang katakanlah oknum polisi yang satu ini. Tetapi yang melakukan kekejaman, yang merasakan sensasi-sensasi menyimpang secara seksual, secara virtual, barangkali jumlahnya amat sangat banyak. Konsekuensinya bagi saya tidak cukup bagi Polri untuk sebatas memproses kasus hukum ini dengan menghadap-hadapkan 2 orang dewasa dan 3 orang anak. Tidak cukup. Saya ulangi sekali lagi, karena direkam lalu disebarluaskan lewat internet, maka ada sekian banyak korban potensial dan ada sekian banyak pelaku. Dengan demikian, Polri bersama institusi kepolisian di negara-negara lain sudah seharusnya membongkar habis ini semua. Proses hukum tidak hanya berhenti pada oknum polisi AKBP Fajar, tidak pula berhenti pada F, tidak berhenti pada 3 orang anak, tapi dicari siapa lagi anak-anak lain yang sudah didokumentasikan, yang sudah menjadi korban kekejaman, lalu disebar luaskan lewat situs eksklusif itu, dan dicari pula sekian banyak predator seksual dari belahan bumi manapun. Dengan cara pandang sekaligus cara kerja semacam ini, pantas bagi kita berharap bahwa kekerasan seksual terhadap anak yang skalanya sedemikian masif ini, yang juga berlangsung di dunia virtual itu, akan bisa dibongkar habis.
selama Polri masih menyikapi masalah ini sebagai persoalan 2 dewasa dan 3 anak-anak saja, menurut saya belum selesai. Dan perkiraan saya, kalau Polri hanya menangani sejauh itu, otoritas penegakan hukum Australia tidak akan sepenuhnya gembira. Perkiraan saya, otoritas penegakan hukum Australia punya ekspektasi lebih jauh. Bongkar kekerasan yang sifatnya fisik dan bongkar pula kekerasan yang sifatnya virtual. Bukan hanya masalah 2 orang dewasa, tapi ada sekian banyak predator dewasa yang perlu diringkus dan bertanggung jawab pula secara pidana. Demikian Pak Karni. Ya, ini banyak negara maju menonton pornografi anak-anak itu pidana juga. Saya pernah mengalami insiden mirip-mirip seperti itu Pak Karni. Kebetulan ketika saya bersekolah di Australia, ya pakai internet kan ya, pasti pakai internet. Tanpa saya sengaja, saya lompat dulu. Suatu ketika internet saya diputus oleh provider. Saya kan bingung. Saya bayar bulanan, saya tidak neko-neko dengan situs-situs yang saya kunjungi. Lalu saya kontak pihak provider. Kenapa internet saya diblokir? Jawaban provider cuma satu. Anda kedapatan mengunjungi situs dengan muatan konten pornografi anak. Saya tidak terima. Kenapa pula saya kemudian nasib apa seperti itu? Tapi mereka tidak mau tahu. Pokoknya di negara ini, maksudnya Australia, siapapun yang kedapatan mengunjungi situs yang di dalamnya muatannya adalah konten pornografi anak, langsung tidak ada ampun, blokir. Perkiraan saya pada saat itu pop-up. Jadi situs itu muncul secara pop-up. Seperti halnya judi online sekarang yang tiba-tiba muncul tanpa sengaja terklik oleh saya. Nah, terdeteksi ternyata di kantor internet provider bahwa saya apapun alasannya ternyata sudah mengklik situs itu. Tidak ada ampun. Beruntung saya tidak dipidana. Tapi saya bersepakat hari ini dengan kesadaran bahwa kita sudah melek internet, dengan keinsafan bahwa kita sudah punya undang-undang sifatnya khusus, ada undang-undang perlindungan anak, ada undang-undang TPPO, ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, maka semestinya kita punya keinsafan siapapun yang melakukan penistaan atau viktimisasi seksual terhadap anak seperti yang diduga kuat dilakukan oleh oknum polisi AKBP Fajar sudah sepatutnya dikenakan sanksi seberat-beratnya. Baik, mudah-mudahan ya pembuat undang-undang kita juga sudah melangkah lebih maju. Saya tidak begitu yakin juga pada akhirnya. Maaf saya potong lagi Pak Karni. Kenapa? Tahun 2019 silakan catat Mbak Ratna. Tahun 2019 di Istana Presiden Joko Widodo dengan gagah perkasa mengatakan bahwa kejahatan seksual terhadap anak adalah kejahatan luar biasa. Saya sebetulnya tidak begitu bersepakat dengan diksi yang Presiden Jokowi katakan. Tapi oke lah, saya simak sekali lagi. Presiden Joko Widodo mengatakan di istana bahwa kejahatan seksual terhadap anak atau kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan luar biasa. Saya tafsirkan ketika seorang presiden mengatakan kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan luar biasa, maka tidak ada kompromi, tidak ada ampun terhadap predator seksual anak. Tapi pagi kedelai, sore tempe. Beberapa bulan berselang, Presiden Joko Widodo memberikan grasi kepada predator seksual anak asal Kanada. Lantas kita mau bilang apa? Lantas mau taruh muka di mana? Omongan apa yang bisa dipegang dari orang ini? Dia katakan ini adalah kejahatan luar biasa, tapi beberapa minggu kemudian dia berkompromi dengan kejahatan yang dia sebut sebagai kejahatan luar biasa. Kompromi dengan memberikan grasi. Maaf ya, saya jijik sebetulnya membayangkan ini. Tapi mudah-mudahan ini menjadi catatan kita bersama bahwa ketika otoritas penegakan hukum, polisi, jaksa, Mahkamah Agung sudah menjatuhkan hukuman maksimal bagi predator, anti klimaksnya justru di istana. Mudah-mudahan tidak terulang untuk kedua kalinya. Mudah-mudahan karena presidennya juga udah ganti. Mudah-mudahan. Baik pemirsa,
akuntabilitas jabatan para petugas polisi harus menjadi ekspektasi kita bersama. Bukan malah diselewengkan. Kata Alec Padilla, politisi Amerika. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya mau minta pandangan dari pemerhati anak dan perempuan, Rostin Ilyas. Selamat malam Pak Karni, selamat malam semua. Saya tuh kalau diundang yang hal-hal kayak begini tuh mesti mikirnya gini, ini beneran gak sih? Omongan ini terus kita ngobrol di sini, ada gak sih yang ngedengerin gitu loh Mas? Kira-kira ada kelanjutannya gak sih? Saya yakin itu ada. Hah? Saya yakin itu ada. Ada, alhamdulillah kalau ada. Saya agak pesimis karena udah bolak-balik ngomong seperti ini. Apakah saya di Perempuan Bicara ataukah di Demokrat. Hal-hal yang saya selalu bilang, oke lah pelakunya tuh harus dihukum seberat-beratnya iya. Yang saya pikirkan itu adalah korban. Korban ini tidak pernah dipikirkan traumanya. Dan saya ingat sekali, mungkin 10 tahun yang lalu kasus Emon yang di Sukabumi, itu dengan korban 124 anak waktu itu. Sampai saya juga ketemu dengan salah satu dari Kabupaten Sukabumi untuk minta tolong deh Mas, ini trauma anak-anak ini harus dibantu untuk sembuh traumanya. Soalnya kalau enggak ini akan menjadi predator baru nantinya. Ya alasannya klasik lah. Ya gimana ya Mbak, lawang dananya enggak ada untuk itu. Ya memang enggak ada dana untuk itu, cari dong batin saya ya. Tapi ya sudahlah, selesailah omongan itu. Dengan 124 korban. Kira-kira seberapa ya? 5 tahun kemudian ada lagi kasus di Sukabumi waktu itu. Terjadi lagi pedofil seperti ini dengan korban 70 anak. Pelakunya siapa Pak Karni? Pelakunya adalah korban yang sebelumnya. Dia menjadi predator baru. Yang nggak selesai juga. Ini korbannya laki-laki. Ya. Iya itu. Itu ya. Jadi menular. Hal-hal menular. Jadi kayaknya kalau perempuan menurut saya kali ini kan perempuan nih. Oh kali ini perempuan ya. Tapi saya akan ceritakan laki-laki maupun perempuan itu adalah anak bangsa. Bagaimanapun juga kita harus tarik benang ke belakang. Jangan kita tiap ngomong buntutnya doang diambil. Buntutnya doang diambil gitu loh. Ini panjang. Dan kita tidak pernah selesai. Kita tuh menangani selalu dengan separuh hati. Akhirnya saya pikir kok kita ini kayak berternak LGBT ya lama-lama. Ya ini terjadi pembiaran. Nah sekarang ini apa ya yang bisa saya harapkan? Saya benar-benar tolong deh. Karena di NTT saya tuh pernah ke situ 3 kali. Mereka sangat religius ya di situ. Dan namanya kota kecil tuh Pak Karni. Kalau udah terjadi sesuatu seperti itu, ini cerita ini akan berputar terus. Nggak akan berhenti. Beda kalau di Jakarta udah hilang udah. Tapi di kota kecil itu nanti akan terus menerus. Dan anak-anak kembali lagi akan jadi korban. Saya betul-betul mengharap malam ini ya Pak Karni ya pasti ada jalan keluarnya, solusinya. Saya rasa itu. Saya nggak ngerti lagi mau ngomong apa. Tapi itulah yang saya lihat.
mudah-mudahan saya mohon sekali. Nanti saya juga janji sama Ratna mau bertemu dengan jaringan trafficking internasional ya. Dan kita akan membicarakan. Karena kalau kita nunggu ini daerah yang nyelesain, nggak akan selesai. Kita harus mau mencari siapa sih yang di atas nih, yang bisa merentah yang di daerah itu siapa. Itu yang akan Ratna dan kami nanti akan bertemu dengan dia. Terima kasih. Ya, Direktorat PPA. Ya tidak hanya itu, saya juga mengimbau karena di NTT baru dilantik gubernur dan wakil gubernur baru yang kebetulan kenal baik sama saya, supaya memperhatikan yang dibilang Ibu Rustin Ilyas tadi, agar dipedulikan tuh anak-anak yang baru korban predator anak tadi. Baik, sekarang saya kepingin dari Pak Akir Salmi, pakar pidana UI. Pak Karni, kita sudah sama-sama pemirsa juga mendengar bagaimana kejadian yang diuraikan oleh pengacara tadi dan informasi yang lain yang kita peroleh. Ini kalau peribahasa mengatakan pagar makan tanaman, Pak. Seharusnya Kapolres inilah yang mengawasi, menindak orang yang memperlakukan anak sedemikian rupa. Tetapi dia sendiri yang menikmati tanda kutip. Nah oleh karena itu, kita melihat dalam segi pidana, ini banyak betul aturan perundang-undangan yang dilanggar oleh oknum Kapolres ini. Paling tidak ada Undang-Undang Perlindungan Anak, ada juga Undang-Undang ITE, mungkin kekerasan seksual juga ada di situ, mungkin Undang-Undang Pornografi juga situ. Apakah memang meluas lagi tentang perdagangan orang? Saya cukup melihat dari aspek perlindungan anak saja, Pak. Ada 3 anak tadi, artinya korbannya lebih dari 1. Jadi ketentuan mana yang akan dipakai, ini himbauan terhadap Mabes Polri tentunya, ya, yang menangani kasus ini. Pergunakanlah pasal 81 ayat 5 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Kalau korbannya yang diperkosa lebih dari seorang, ancaman pidana adalah ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup. Itu baru 1 tindak pidana, Pak. Karena ini banyak tindak pidana dilakukan, berlakulah hal-hal yang memperberat ancaman pidananya. Yang terberat ditambah 1/3. Jadi menurut saya nggak ada lagi ancaman pidana yang lain yang layak diberikan terhadap yang bersangkutan nih selain dari tuntut pidana mati. Ya, apalagi ya. Ketika urinnya diperiksa juga pemakai. Nah, berkaitan lagi dengan undang-undang narkotika. Ini udah berjalin bergulindan nih Pak. Kalau Pak Daud Ali dulu bilang-bilang. Ini banyak pasal yang dilanggar oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, saya yakin pihak kepolisian tidak akan melindungi oknum ini. Jangan sampai karena susu setitik, karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Sudahlah, tangan mencincang, bahu memikul. Dia berbuat, pertanggungjawabkan perbuatannya. Ini kita minta pertanggungjawaban pidananya. Sekiranya memang ada bukti, tentu harus praduga tidak bersalah harus kita jalankan. Kalau terbukti menurut saya, yang layak tidak ada lagi lain dari itu adalah pidana mati. Nah, oleh karena itu, Kompolnas di sini juga perlu mengawas tentunya. Bagaimana koordinasi dari pihak kepolisian dengan pihak kejaksaan. Komisi kejaksaan juga menurut saya perlu, Pak Karni, mengawasi jaksa. Sehingga nanti ketika
pihak kepolisian penyidik menyerahkan berkas perkara tahap pertama, tolong dilihat dulu apakah pasal yang didakwakan dan potensi yang dituntut itu apa kepada yang bersangkutan. Kalau tidak, harus dikembalikan lagi oleh pihak kejaksaan menurut saya. Saya selaku mantan komisioner kejaksaan Pak Karni ini mengharap benar. Kejaksaan juga dengan polisian harus menjaga marwah negara hukum kita terhadap orang-orang oknum-oknum penegak hukum. Ini penegak hukum Pak Karni. Harus diperlakukan berat. Ada perbandingan yang agak dekat terhadap predator yang seperti ini. Yang kasus di Bandung. Ada ustadz terhadap santrinya, ada 13 kalau nggak salah. Yang semula itu dituntut pidana mati, tapi hakimnya mengatakan bahwa pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia. Waktu itu saya komentari, ini bukan tugas hakim. Ini yang bertentangan dengan hak asasi, undang-undang itu nggak dipakai adalah pembentuk undang-undang. Kalau dia mengatakan tidak setuju, nggak pantas dipidana mati, itu fine, bagus. Tapi udah jauh. Oleh karena itu, di saat itu saya juga mengatakan, kalau pihak kejaksaan serius menuntut pidana mati, dia banding. Akhirnya banding dan Herianto kalau nggak salah ya, itu dipidana mati. Nggak tahu di Mahkamah Agung kayaknya juga di perkuatan. Nah apakah sudah dijalankan? Nah ini yang kita belum tahu juga. Jangan sampai sekata Bung Reza tadi, di bawah sudah bekerja keras, di atas dikeluarkan gerasi. Nah ini yang akan repot Kak. Terhadap hal-hal yang kayak begini kalau enggak anak-anak kita akan korban. Biarlah satu orang karena perbuatannya, biar ada juga teori pembalasan kah, teori absolut dari tujuan pemidana yang kita pakai kah, atau teori-teori tujuan kah? Ada juga tujuan kita agar masyarakat tidak terulang lagi mengalami peristiwa yang sama. Oleh karena itu Pak Karni, ini harus kita kawal rame-rame dan kita minta penyidik serius untuk menangani ini. Mungkin yang Bung Reza katakan dan mungkin pihak pengacara juga tadi menyebutkan, kenapa nih pihak kepolisian kok kurang terbuka, biar Pak Ito nanti yang mungkin memberikan hal tersebut. Karena pada prinsipnya memang perkara kasus anak ini kan memang sidangnya tertutup untuk umum. Apakah ada berkorelasi? Tapi yang lebih penting menurut saya adalah bagaimanakah penyerahan berkas tahap pertama nanti, pasal mana yang didakwakan, ada nggak ancaman pidana mati di situ? Itu menurut saya sangat pantas sekali terhadap kasus ini. Berlapis-lapis pasal yang dilanggar Pak Karni. Mungkin sementara itulah yang bisa saya sampaikan dan berharap kepada dua penegak hukum tadi, pihak kepolisian dan kejaksaan, seriuslah untuk ini menjadi perhatian. Bukan saja di Indonesia, apalagi ini yang memperoleh informasi dari Australia, arti di Australia saja yang bukan negara Pancasila, ya Pak Arni, udah seperti itu apalagi kita, dasar negara kita Pancasila. Ini udah bertentangan dengan Tuhan Yang Maha Esa dengan peri kemanusiaan. Inilah yang harus sama kita kawal. Jangan orang-orang yang tidak mempunyai akses terhadap informasi, dia korban. Ini prihatin kita, di negara kita tingkat kemiskinan dan tingkat pendidikan ini masih rendah Pak Karni. Saya kira berkorelasi juga terhadap hal yang demikian. Mungkin sementara itu Pak, mungkin ada lagi yang lain Kak. Baik Pak Akhir Salmi. Kalau Pak Akhir tadi mengimbau Komisi Kejaksaan juga ngawal ini. Sebagai mantan Kompolnas saya juga mengimbau Kompolnas untuk mengawal ini. Sekarang sebelum kita terusin, pemirsa, tidak ada lagi yang mempercayai kekuasaan hari ini. Di mana saja kita melihat banyak politisi kotor, petugas polisi yang korup, atau wartawan yang menipu, pengusaha-pengusaha yang tamak.
kata Adam Curtis membuat film dokumenter di Inggris. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita sampai di ujung diskusi. Sekarang giliran pada Penasihat Ahli Kapolri, Profesor Hermawan Sulistyo. Begini Bang Karni, momen pidana yang menyangkut etis itu sangat sensitif. Yang tidak menyangkut hal-hal yang sifatnya etikal, itu saja sudah sensitif. Ini mengapa sensitif? Tadi udah disampaikan sama Rustin, kalau terjadi pengulangan, itu bisa karena impunitas, bisa karena terjadi pengulangan. Gini, viktimisasi. Orang, ini kan korban itu sudah jadi korban. Dia akan menjadi korban kedua kalau dipublikasikan besar-besaran, dicari wartawan siapa korbannya ini segala macam. Itu korban lagi gitu. Nah. Itu gak mungkin. Karena ada etika, bahkan diawasi KPI itu. Tidak mungkin anak korban susila tadi. Bang Karni, ini mungkin bagi Bang Karni dan bagi forum ini kenapa saya Rustin mau datang ke sini, karena kita percaya itu tidak ada. Tapi siapa yang menjamin koran daerah, gosip, sosmed, segala macam tidak mencegah itu. Nah, kita harus mencegah viktimisasi. Victimization itu adalah korban menjadi korban lagi. 2 kali dia menjadi korban. Nah, karena apa? Karena itu tadi ada prinsip impunitas yang dilanggar itu. Kenapa? Orang yang salah tidak dihukum sepatutnya. Saya biasanya menolak hukuman mati. Mengapa menolak? Nyawa dan hak hidup itu hak prerogatifnya Tuhan. Hak Tuhan untuk mencabut nyawa orang. Hak Tuhan itu kita ambil alih, nyawa orang itu kita cabut. Gitu. Sementara kita tidak berhak. Nah, dan ini pula yang mengganggu dalam hubungan internasional. Mengapa? Nah, perjuangan untuk membebaskan orang Indonesia WNI yang dihukum mati di luar negeri itu sangat sulit. Mereka jawabnya negaramu juga memberlakukan hukuman mati gitu. Tetapi pada kasus-kasus kejahatan extraordinary seperti sekarang ini, kok rasa-rasanya saya setuju gitu. Kenapa? Gak ada gunanya orang hidup seperti itu hidup. Nanti dihukum seumur hidup, yang terjadi adalah dia ngambil jatah makan siang gratis itu, karena dia mungkin 20 tahun lagi. Sementara makannya itu lebih enak dari yang lain, meskipun yang paling enak sudah pasti koruptor gitu. Di penjara itu makannya koruptor enak gitu, dibandingkan yang biasa. Nah, saya mau lihat pasca ini. Kalau saya sih udahlah hukum mati aja. Jadi kalau kita mau menyelamatkan calon-calon korban yang lain, nah. Dan ini persoalan universal, bukan hanya persoalan di Indonesia gitu ya. Kenapa kejahatan pedofil di Thailand itu jauh lebih tinggi dibandingkan di Indonesia gitu. Lalu mengapa
mengapa di Thailand bisa berkurang drastis. Pertama memang penegak hukumnya. Ya. Yang kedua, ada sosialisasi. Dulu di Thailand itu kalau kita dari bandara naik taksi, di taksi itu udah ada iklan-iklan seks termasuk iklan anak-anak gitu. Sekarang nggak ada lagi. Nah, yang paling ketat dalam soal moralitas itu ada di Jepang. Di Jepang itu jangan mimpi ada kampanye iklan publik terbuka seperti itu. Tetapi anehnya Jepang adalah pengguna situs porno tertinggi di dunia. Dan pemerkosaan dan kejahatan seksual termasuk yang terendah di dunia. Ini saya nggak ngerti menjelaskannya seperti apa gitu. Mungkin ahli psikologi gitu ya. Nah, tapi kalau rujukan kita masih Kinsey Report 50 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, ya nggak kena. Kenapa? Kinsey melakukan survei-survei publik untuk merumuskan kebijakan pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan KB pada masa itu. Sekarang udah nggak berlaku lagi. Kenapa? Orang buka AI kok. Saya bisa bikin gambarnya Pak Ito gitu di situs porno yang lebih ganteng tentunya gitu kan. Pakai AI gitu. Yang kumisnya masih segede handphone gitu. Sekarang sudah tidak menarik lagi. Nah, persoalannya ada teknologi yang memungkinkan itu. Saya nggak terbayang ke depan itu seperti apa. Dan tugas polisi akan justru semakin berat. Karena ada standar etika yang kadang harus dilanggar untuk menegakkan hukum, kadang tidak bisa dilanggar. Saya kasih contoh. Rustin ini sudah mengasuh anak-anak jalanan di pasar Minggu dan berbagai pasar gitu. Yang sangat dekat dengan anak-anak jalanan. Anak-anak pasar Minggu itu sekarang udah dewasa semua. Ya, sudah dewasa semua. Dia didik. Nah, anak-anak itu hidup di jalanan, makan dari tempat sampah, makan itu gitu ya. Sehingga seringkali ada sexual harassment gitu ya. Di anak-anak yang laki-laki perempuan itu dipakai oleh preman-preman di sepanjang rel itu dikasih uang. Ceritanya ini bisa panjang sekali, tapi poin saya adalah dikasih uang, ada faktor ekonomi yang melatari ini semua, yang tidak bisa selesai dengan satu kasus kita tembak mati, pelakunya selesai. Nah, ketika diinterogasi sama mamanya ini, kenapa kamu mau? Saya butuh makan ibu. Emang kalau nggak digituin nggak dikasih duit, ya nggak punya duit. Kalau nggak punya duit, mati. Kalau digituin, kalau kamu kena penyakit gimana? Kena penyakit mati juga. Gitu. Tapi kan sempat makan. Sama halnya ketika, kenapa ibu aku mau pindah agama? Gitu. Aku nggak mau jadi orang Islam lagi. Kenapa? Sholat harus bayar, wudhu itu bayar di MCK di pasar itu gitu. Mahal jadi muslim itu. Nah, jadi ini konteks sosial dan ekonomi yang tidak ada di dalam kasus-kasus seperti ini gitu. Sehingga saya mendengar itu kita semua marah, para pembinanya marah. Ya, siapa yang gituin kamu? Itu bank ini, bank itu. Malam kami operasi, diselesaikan secara adat lah gitu. Dia nggak tahu itu, dia nggak tahu karena hidup di jalanan memang seperti itu. Gitu. Mati kita street justice karena street crime tidak bisa kita atasi. Gitu. Kalau street justice, ya saya tidak bisa bicara moralitas. Gitu. Malam kita operasi. Saya nggak yakin dia tahu apa yang terjadi itu. Tahu,
setuju kan dia gitu. Nah. 810 tahu nggak dia? Jadi gini, itu sangat kompleks, ini dari zaman nabi-nabi juga udah begitu gitu loh. Sampai nanti juga akan tetap begitu. Bagaimana menyiasati dengan minimum cost. Minimum cost itu artinya ya korbannya paling sedikit, ini paling sedikit. Semua harus bergerak sama-sama. Nggak bisa kita minta polisi, ya ini kebetulan pelakunya polisi, pedofil. Pedofil kan jaringan itu ya dulu Thailand, Vietnam, Myanmar, banyak Thailand, Myanmar kayak gitu. Itu besar sekali gitu loh. Nah, di Indonesia baru belakangan ini dan sangat menyedihkan karena berkali-kali yang ditangkap itu justru pemimpin agama yang punya pondok pesantren kayak gitu, sehingga membuat marah pemimpin-pemimpin pondok yang lain yang mengajarkan yang baik-baik gitu. Nah, tapi kasus Jepang menunjukkan korelasi yang tipis antara korelasi yang tidak signifikan antara penggunaan situs porno, internet porno dengan kejahatan kriminal. Bagaimana pengguna internet porno paling tinggi sedunia dengan tingkat kejahatan pemerkosaan, rape itu paling rendah di dunia. Nah, artinya apa? Ada banyak faktor lain yang berpengaruh. Ada faktor lain. Tugas kita masing-masing, udahlah yang kecil-kecil aja kalau menurut saya. Publik harus disadarkan dan karena tingkat ini berkaitan dengan tingkat pendidikan, maka tingkat pendidikan juga harus, apa sih namanya seksual harassment itu? Pada umur berapa anak sudah tidak disebut anak lagi gitu ya. Kan undang-undangnya sudah ada, tapi bukan hanya sekedar itu. Ada problem etis yang harus diselesaikan oleh masyarakat itu gitu. Nah, kita masih panjang perjalanan seperti ini. Nah, saya tidak ingin ada viktimisasi, orang sudah menjadi korban, dieksploitasi lalu menjadi korban lagi gitu. 2 kali dia menjadi korban. Mungkin begitu Bang Karni sementara. Ya, tapi ada yang menarik ya. Karena ternyata dia juga pemakai narkoba. Ya, itu saya lupa mau nyinggung. Saya lihat press conference pertama, saya bilang taruhan ini pemakai nih. Pemakai. Nah, kalau pakai narkoba udah nggak bisa solusinya tuh rasional, penjelasannya rasional. Karena efek dari narkoba itu pasti tidak rasional gitu. Saya menyaksikan anak-anak yang mati karena narkoba gitu ya. Dan itu kan ada seratanya. Anak-anak asuhnya Rosin di jalanan itu cari narkoba dalam tanda petik yang paling murah. Apa? Ngelem. Lem itu kalau disedot itu efek narkobanya sama. Efeknya itu sama seperti kalau konsumsi narkoba. Lem itu disedot-sedotin gitu kan. Dihirup gitu. Nah, dia yang bikin masalah, saya yang nangani gitu. Nah, itu berkaitan dengan problem ekonomi. Kan kita bicara tentang anak-anak yang butuh makan sehat, butuh makan bukan hanya enak, nanti kalau makannya enak dicaci. Makannya nggak enak, anaknya protes, dimarahi. PA kamu kan gitu. Nah, anak-anak yang membutuhkan itu lebih dari itu. Bang Karim mungkin tidak pernah menyaksikan bagaimana anak umur 11 tahun ya, meninggal kena sifilis di Kalicode itu. Nah, jadi saya masih ngalami ketemu anak itu pada hari-hari terakhirnya. Ya, buat mereka mati dan hidup akhirnya biasa aja gitu. Nah, itu sasaran yang jauh lebih rentan bagi para predator dan tidak hanya anak perempuan, anak laki pun ada predator kultural, yaitu apa? Warok gitu misalnya. Warok itu kalau
punya simpanan perempuan, kalau punya simpanan perempuan, kesaktiannya akan berkurang. Supaya dia mampu menggigit reok yang beratnya sampai 75 sampai 85 kg dengan lehernya itu yang tidak masuk akal itu, dia tidak boleh berhubungan dengan perempuan. Akhirnya dia memelihara anak laki-laki yang disebut gendaan. Gemblak ya. Gemblak itu yang jadi penari dalam reok itu, dan dia dipelihara sebagai partner seksual. Tapi itu dulu, sekarang udah mulai dengan pelan-pelan segala macam. Saya kenal ketua Warok yang di Jawa Timur, ya tidak secara drastis langsung dipotong, ini kejahatan. Kejahatan kalau ukuran standar kita sekarang kita pakai. Tapi karena ini kultural dari zaman kuda gigit besi, ya pelan-pelan dihapus, Pak. Kesaktianmu tuh nggak hilang karena kamu main anak-anak cowok itu. Nah, sekarang sudah hampir tidak ada, mungkin ada diam-diam karena mereka sudah sadar juga bahwa ini pelanggaran hukum dan pelanggaran pidana gitu. Tapi kita berhasil ngatasi itu setelah lama sekali gitu. Barangkali ini bisa diterapkan untuk kasus yang sumbernya ekonomi, kasus yang sumbernya pendidikan gitu ya, dengan cara yang berbeda. Tapi seperti itulah kira-kira. Enggak, saya tadi mau nanya soal narkoba itu, karena belakangan ini banyak sekali oknum polisi yang terlibat kejahatan dan juga tersangkut narkoba. Fenomena apa ini? Dan apa sikap sebetulnya sebagai penasihat Kapolri, sikap dari Polri sendiri terhadap ini bagaimana? Setelah berbagai kasus ya, dengan puncaknya pada kasusnya Teddy Minahasa itu yang narkoba, itu ada tindakan yang lebih keras, lebih kejam, tapi lebih kejam dalam tanda petik ya, lebih keras. Dan saya berkali-kali mengusulkan kalau untuk penegak hukum, ya, bukan hanya polisi, tapi semua penegak hukum yang melanggar hukum dan malah melakukan tindakan-tindakan pidana seperti itu, dihukum 3 kali lipat. Jadi kalau ancaman hukumannya misalnya 5 tahun, dia 15 tahun gitu. Harusnya kan begitu. Kenapa dia penegak hukum kok malah melanggar hukum gitu. Nah, saya tidak bisa menjelaskan fenomena apa, tapi kalau polisi kan bagian dari masyarakat. Masyarakat sekarang itu kita bukan tempat transit lagi. Indonesia itu sudah tempat tujuan untuk penjualan narkoba. Dulu kan tempat transit kalau bawa narkoba dari segitiga emas itu dibawa ke Australia dan ke Amerika lewat Indonesia. Sekarang bukan lagi, berhenti di sini dijual di Indonesia karena pasarnya jauh lebih besar sekarang dengan peningkatan ekonomi nasional gitu. Nah, polisi bagian dari itu, sehingga pertama biasanya nyoba-nyoba, kedua ini nanti ketangkep, ternyata atasannya yang harus menghukum pakai juga sama-sama gitu. Ada kasus seperti itu, tapi kita nggak bisa pukul rata. Banyak polisi yang baik, ya banyak polisi yang baik, yang jauh sekali dari masalah-masalah seperti itu. Saya bisa sebut nama kok banyak sekali baik. Nah, saya meyakini karena perspektif saya adalah perspektif akademik, saya meyakini bahwa ini ada kaitan langsung dengan tingkat intelektual seseorang. Nah, kita lihat kan banyak dokter gitu ya, meskipun itu bukan ukuran kecerdasan, karena dokter itu tidak berkaitan dengan dokter pasti cerdas gitu. Dokter Ito misalnya pasti cerdas gitu. Tapi itu tidak berlaku umum. Nah, kalau ada indikasi bahwa tingkat visi dan kecerdasan seseorang itu berpengaruh pada perilakunya, dia tahu kok pakai narkoba itu dampaknya apa
pada tubuh, kerusakan apa pada tubuh yang terjadi. Tapi sulit. Misalnya iklan yang dilihat pipa listrik, pipa elektrik itu, gitu. Itu ada yang pakai metinon itu belum masuk appendix 1 sampai 3 tahun yang lalu. Jadi apa? Tidak ada daftar narkoba kelompok metinon gitu. Nah, kalau sekarang sudah di mana-mana, jadi orang tidak merasa itu narkoba gitu. Dan lagi pula kan banyak yang dipakai cairannya itu, macam-macam gitu. Sebagian memang bukan narkoba, tapi ada juga yang mengandung narkoba seperti itu gitu. Itu baru masuk appendix 1-nya Kemenkes itu, menteri itu sekitar berapa, 5 tahun, 8 tahun yang lalu lah. Belum lebih dari 10 tahun yang lalu. Itu Bang. Boleh. Makasih Pak Karni. Mas Kiki tadi teringat saya nih, ada diperberat 3 kali lipat. Ini terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak, apabila pemerkosaan dilakukan oleh orang tua atau pendidik, itu ancaman pidana ditambah 1/3. Tapi belum terhadap penegak hukum nih Mas Kiki. Nah oleh karena itu mungkin Pak Karni melalui forum ini, jika suatu saat nanti Undang-Undang Perlindungan Anak kita perbaharui, kita robah, maka perlu dengan kejadian yang seperti ini terhadap HPH, aparatur penegak hukum, juga perlu ditambah ancaman pidananya. Kalau sekarang baru pendidik dan orang tua, Mas. Terima kasih. Saya kira sudah ada sih Pak di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 itu selain pendidik, orang tua, itu juga aparat yang menangani melindungi menangani perlindungan anak. Jadi sudah ada di dalam undang-undang tersebut. Ditambah seberapa berat? Nah, ditambah 1/3 hukumannya gitu, dan untuk sanksi hukumnya bila korbannya lebih dari 1, selain tadi ya pidana mati ya Pak ya, hukuman mati, tapi ada alternatif yang lain ya, minimal 10 tahun sampai 20 tahun, dan yang satu adalah hukuman seumur hidup. Nah, saya sedikit ya Bang Karni soal hukuman mati ya. Emang saya kira saya sangat memaklumi ya, masyarakat pasti melihat ini suatu yang memang sudah extraordinary ya, udah harus benar-benar bagaimana bikin jerak pelaku ya. Nah tetapi kita harus lihat undang-undang lain ya, kita perlu mempertimbangkan juga ada undang-undang HAM ya, nomor 39 tahun 99, yang namanya hak hidup itu kan hak yang paling fundamental dan yang termasuk dengan non-derogable rights ya, jadi tidak bisa dikurangi, tidak bisa dibatasi ya dalam kondisi apapun ya. Lalu juga dijamin oleh konstitusi. Jadi saya kira mungkin dan juga satu lagi KUHP baru kita kan itu juga sudah ke arah memang untuk meniadakan hukuman mati. Jadi hukuman mati itu setelah ada percobaan 10 tahun dan itu apabila dia berperilaku baik gitu ya. Nah itu bisa dijadikan seumur hidup, itu juga udah akan berlaku di 2026 ya KUHP baru itu ya. Nah jadi sudah mengarah ke situ. Saya kira yang paling harus diterapkan itu kan juga ada tindakan. Nah tindakan itu di Undang-Undang 17 tahun 2016 itu ya, revisi kedua dari Undang-Undang Perlindungan Anak, itu ada yang kebiri kimia, sama juga ada ditindak untuk dikasih apa ya, saya kira ada satu lagi seperti ke ini juga medis gitu ya. Nah satu lagi rehabilitasi. Nah yang soal kebiri kimia ini kan juga waktu itu sangat kontroversial karena masalahnya kita juga meratifikasi konvensi tentang anti penyiksaan dan hukuman yang tidak manusiawi dan kejam gitu ya. Jadi itu juga sempat Komnas HAM juga mengeluarkan siaran pers untuk menolak itu. Tapi yang belum benar-benar diterapkan sebenarnya yang itu juga sudah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah rehabilitasi ya. Rehabilitasi bagi si pelaku ini, bagaimana dia juga ada di situ terapi terapi lagi juga psikiatris gitu ya, juga bagaimana dia juga, karena apakah benar untuk misalnya hukuman mati ataupun kayak kebiri kimia itu efektif, kan enggak juga. Nah bagaimana, dan itu juga melanggar dari konvensi-konvensi yang sudah diratifikasi maupun konstitusi kita.
Nah yang rehabilitasi ini harusnya benar-benar diterapkan gitu ya, bagaimana si pelaku ini nggak hanya sekedar di penjara, tapi bagaimana dia juga benar-benar mindsetnya itu juga diubah, lalu juga dia bisa maksudnya bekerja di tempat-tempat kerja-kerja sosial, misalnya tempat ibu rusin memahami masalah soal kekerasan seksual dan perlindungan anak seperti itu ya. Jadi artinya dia benar-benar dijadikan manusia baru gitu ya, yang tidak lagi akan mengulangi kejahatannya, daripada kita mencabut hak hidupnya yang sebenarnya melanggar konstitusi juga, itu sudah dijamin gitu. Saya kira itu Bang Karni. Ya. Bu Ratna, beberapa kali diajukan judicial review terhadap Undang-Undang Dasar kita tentang pidana mati. Itu ditolak. Jadi nggak ada melanggar hak azazi lagi, tidak ada lagi melanggar konstitusi kita. Udah diuji berapa kali. Mungkin terakhir Bang Todung kalau nggak salah ya, yang grupnya sudah. Jadi nggak ada lagi Pak. Di ICCPI itu dimungkinkan juga suatu negara mengatur dalam undang-undangnya pidana mati. Nah, ini mungkin perdebatan khusus karena ujung tadi Pak Karni, saya tahun 85 menulis tentang hukuman mati Bu. Sampai sekarang saya mengikuti terus masalah itu. Nah oleh karena itu menurut saya ini ada dua perbedaan di sini tentu. Dari awal saya juga agak bertanya tadi Bu Ratna, apakah LBH Apik ini setuju pidana mati atau enggak? Saya juga agak meragukan. Tadi ternyata memang secara malu-malu beliau menolak sebenarnya terhadap kasus ini diterapkan pidana mati. Jadi paling tidak di forum ini ada dua pendapat nih. Minimal saya dengan Mas Kiki tadi setuju pidana mati, Bu Ratna kelihatan malu-malu mengatakan tidak setuju pidana mati. Karena hak azazi manusia berlangganan dengan konstitusi. Itu udah beberapa kali diuji yudisial, lihat aja beberapa putusan MK di situ, Bu. Jadi udah clear secara hukum. Di dalam KUHP kita, pasal 100 KUHP kita yang baru itu juga dimungkinkan. 10 tahun itu Ibu tidak mutlak hakim menunda 10 tahun masanya itu. Kalau dilihat ada penyesalan dari si terpidana, si pelaku, ada dua hal, A atau B. Alternatif di situ alasannya itu hakim dapat menjatuhkan dengan menunggu 10 tahun. Memang pidana mati, inilah komprominya ya antara pro dan kontra pidana mati di Indonesia. Saat sekarang dia tidak lagi menjadi pidana pokok, dia menjadi pidana khusus. Dia selalu diancamkan dengan pidana yang alternatif. Tetapi bukan berarti dia tidak bisa dijatuhkan. Kemudian juga dia menunggu 10 tahun untuk dieksekusi, itu juga tidak mutlak. Dilihat salah satu syarat 2A dan B dalam pasal 100 KUHP yang baru ini. Kalau ada salah satu bisa ditunda dan itu harus cantumkan di dalam putusan pengadilan bahwa masa tunggu untuk 10 tahun barulah orang ini dieksekusi. Artinya apa? Secara kontrario, hakim tidak mutlak menunggu terhadap setiap pidana mati menunggu masa 10 tahun apakah orang ini akan berbaik atau tidak. Itu mungkin diskusi yang tersendiri Pak, karena menarik juga. Baik. Boleh kita berbeda pendapat, tentu adalah hal-hal yang biasa aja dijamin oleh pasal 28 konstitusi kita. Sudut pandang kita tentu berbeda. Kalau saya tetap, karena ini anak kita, korban itu sudah meninggal sebelum mati itu. Atau udah mati sebelum meninggal anak-anak yang umur 6 tahun tadi. Kita biarkan lagi yang seperti itu. Apa yang pantas? Pidana ini hukumannya harus timpal antara perbuatan delik dengan pidananya. Strafnya itu harus seimbang. Mana yang seimbang? Dia udah mematikan orang dengan dia masih hidup tapi udah mati. Kalau menurut saya yang paling tepat adalah pidana mati, tapi tentu kembali kepada penegak hukum kita. Nah ini artinya pendamping dari pihak korban sudah keberatan untuk pidana mati. Itu catatan saya. Enggak tahulah kalau yang di lapangan di situ juga keberatankah atau tidak. Jadi ini menjadi bahan pertimbangan buat penegak hukum nanti. Terima kasih Pak. Baik. Sekarang terakhir saya minta Komjen Ito Sumardi, Mantan Kabarreskrim Polri. Terima kasih Bang Karni. Mungkin bagi saya ini sesuatu yang sangat berat karena saya bagian dari institusi yang saya cintai
mengalami satu kejadian yang dilakukan oleh bagian dari institusi itu yang betul-betul sangat di luar daripada akal sehat. Kita itu bukan hanya malu, kemudian juga sakit hati, kita juga merasa tercoreng institusi kita karena perbuatan yang bersangkutan. Saya tentunya mengikuti semua proses ini. Kebetulan Bang Karni, saya sebagai Ketua Umum Ikatan Sarjana Profesi Perpolisian Indonesia. Jadi saya bisa mempunyai kontak dengan beberapa pimpinan di Mabes Polri. Sebagai informasi yang terakhir bahwa yang bersangkutan saat ini sudah di PTDH. Diberhentikan dengan tidak hormat atau istilahnya dipecat dengan hasil sidang KKEP, ya, Komite Kode Etik. Kemudian sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan melanggar 5 pasal, ya, atau 5 undang-undang. Pertama adalah kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Kemudian yang kedua adalah eksploitasi manusia, TPPO. Kemudian yang ketiga adalah narkoba. Yang keempat pornografi dan yang kelima tadi ITE. Jadi saya pastikan Bang Reza dan Ibu Rustin, Bu, saya kira saat ini sedang ditonton oleh beberapa petinggi Polri, Bu. Saya tadi sudah komunikasi dengan beberapa petinggi Polri dan saya yakin yang dimasukkan dari Bang Reza itu sangat bagus, ya, sebagai sesuatu arahan atau petunjuk untuk mengembangkan penyidikan kasus ini. Memang tadi, Bu, kita kan ada aturan, ya, bahwa karena ini menyangkut anak-anak, ada penyidikan yang belum waktunya bagi penasihat hukum itu untuk bisa mendampingi secara langsung. Karena ada teknik dan taktik dalam penyidikan yang tentunya kita tidak ingin kalau ini sudah tersebar maka kasus ini menjadi bias. Tapi percayalah, Bu, bahwa saat ini Mabes Polri betul-betul sedang melakukan pengkajian kenapa ini bisa terjadi. Yang bersangkutan ini saya sangat tahu rekam jejaknya adalah sangat cemerlang. Dia adalah the future police leader, ya, karena 2 kali Wakapolres, 2 kali Kapolres. Nah, kembali tadi seperti Pak Kiki, Prof Kiki mengatakan memang kalau bicara masalah narkoba itu bukan badannya yang rusak, tapi sarafnya, otaknya yang rusak. Nah, ini yang mungkin akan menjadi bahan pengkajian dari Mabes Polri yang melibatkan baik dari psikologi, kemudian dari kedokteran untuk kejiwaan, kemudian juga psikologi forensik. Selain itu, Mabes Polri itu menjamin dalam pelaksanaan penyidikan sekarang itu sudah didampingi oleh Kompolnas. Kebetulan Ketua Harian Kompolnas itu dulu bekas anggota saya, Pak Arief. Kemudian juga dari KPAI, kemudian juga dari institusi dari PPA, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan. Saya kira tadi harapan dari Pak Reza, dari Ibu Rustin, dari pakar pidana ini semua saat ini menjadi sesuatu concern, ya, pertimbangan. Dan karena masalah ini sudah menjadi masalah yang sangat mendunia, ya, karena sudah menyangkut dengan negara lain. Saya juga kebetulan pernah bekerja sama dengan kepolisian Australia. Itu saya kira ini akan menjadi sesuatu yang dipastikan akan terbuka untuk umum pada akhirnya. Tapi tentunya dengan norma-norma di mana harus ada perlindungan terhadap anak-anak, ya, dan terhadap wanita. Kemudian kalau tersangka itu tadi Bang Reza tadi sudah menyampaikan, tadi saya disampaikan Bang Reza bahwa sudah ada tersangka-tersangka lain yang akan diumumkan segera. Karena tidak mungkin di dalam pengambilan gambar itu tidak ada operatornya. Tentunya ini akan diselidiki, akan disidik dan juga siapa penggunanya di luar. Jadi unit cyber dari Mabes Polri saat ini dipastikan, ya, bahwa mereka sekarang sudah bekerja bersama. Kemudian tadi Pak terkait dengan masalah hukuman mati, Pak, kita sudah mengenal di terorisme, Pak, ya. Kenapa bisa tidak dikembangkan untuk di kasus-kasus seperti ini? Nah, tapi tentunya kembali kepada manusiawi. Kalau saya sebagai hakim, saya menjatuhkan hukuman mati kepada seseorang, berarti saya ibaratnya seperti malaikat Jibril, ya. Ya, ini yang juga menjadi satu pertimbangan tertentu yang mungkin mempengaruhi bagaimana berat ringannya satu hukuman. Kemudian untuk masalah yang penyidikan, tadi terima kasih Pak Prof, bahwa saya yakin malam ini juga tentunya teman-teman dari kejaksaan, dari kehakiman, beliau-beliau juga pasti menonton karena ILC ini adalah satu forum yang betul-betul sangat populer dan kalau dari kepolisian
Saya tadi sebelum berangkat sudah bicara dengan beberapa petinggi kepolisian, beliau-beliau menonton malam ini. Jadi masukan dari Bang Reza, masukan dari Bu Rustin, itu dari Prof tadi saya kira dari Ibu ini juga dan dari pengacaranya akan masuk Bu nanti, akan menjadi pertimbangan. Dan saya akan kawal Bu. Boleh izin satu Pak? Silakan Bu. Iya, jadi gini Pak, jadi dari tadi paparan teman saya dari APEK NTT ya, kita melihat ada semacam tidak harusnya ada saling menghargai ya. Kan teman-teman juga bekerja di bawah undang-undang. Kita menjalankan undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Bagaimana kita mendampingi bekerja memberikan layanan bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi. Litigasi kita mendampingi mulai dari proses di kepolisian sampai kita saat korban memberikan keterangan di persidangan, maupun non litigasi mendampingi untuk mendapatkan layanan pemulihan dari psikolog, layanan kesehatan dan seterusnya. Nah, ini yang saya kira tidak kelihatan ya, penghargaan terhadap kerja teman-teman bantuan di bantuan hukum gitu ya, teman-teman advokat atau pekerja bantuan hukum yang tadi sudah dipaparkan oleh teman dari LBH APIK NTT. Nah, kami berharap agar ada saling menghargai ya, bahwa kerja-kerja advokat ini kan juga masuk dalam kerja penegakan hukum ya. Jadi kita itu ya bagaimana bisa benar-benar menjalankan juga peran kita sesuai undang-undang gitu loh Pak. Nah ini kan kesannya tadi yang dibilang teman-teman kan ditutup-tutupi, kok bisa sebagai pendamping tidak bisa mengakses korban gitu. Nah korban kayak dikekep gitu ya sama oleh pemerintah, dalam hal ini kepolisian dan juga pemerintah daerah, dalam hal ini UPTD PPA. Nah itu kan bagaimana hak korban untuk bantuan hukum itu tidak terpenuhi jadinya. Nah itu iya, jadi itu juga kita juga berharap karena kita juga bekerja di bawah undang-undang ya, undang-undang bantuan hukum. Apalagi teman-teman sebagian juga seperti di APIK NTT itu sudah terakreditasi di Kemenkumham ya, seperti itu sebagai OBH atau LBH ya yang terakreditasi, dan itu kita menjalankan peran kita. Baik Bu, itu mungkin saya berharap itu bisa disampaikan juga Pak ke bawah ya. Gini Bu, saya ingin menjelaskan juga bahwa di kepolisian itu ada namanya unit perlindungan perempuan dan anak. Itu semuanya mereka sangat profesional. Biasanya polwan, dan itu berasal dari sarjana-sarjana psikologi. Jadi kalau sudah masuk ke dalam masalah anak-anak dan perempuan Bu, itu tugasnya unit perlindungan perempuan dan anak ini adalah memberikan perlindungan, memberikan bantuan hukum dan pendampingan. Jadi itu yang dilakukan untuk penyidikan awal Bu. Nanti kalau sudah berjalan kepada penyidikan lanjutan, setelah kan Polri ini dalam investigasi harus mengumpulkan bukti-bukti sebanyak mungkin. Maaf Pak, tapi saya mau luruskan, itu bukan peran sebagai pemberi bantuan hukum. Dia menjalankan sebagai kepolisian, dan saya minta maaf Pak, kami juga banyak melaporkan petugas-petugas itu ke Propam. Karena akhirnya kita temukan mereka bukannya memberi perlindungan tapi melakukan mediasi dengan memfasilitasi sejumlah uang dari pelaku kepada korban, itu banyak ditemukan. Dan saya kemarin di LBH APIK Jawa Barat kita juga melaporkan itu, bahkan Kanit UPPA di Kota Bogor ya, karena terkait dengan kasus perkosaan pegawai Kemenkop UMKM itu ya, 4 orang terhadap tenaga honorer. Itu cukup viral juga. Jadi dan mereka bukan bekerja sebagai pemberi bantuan hukum Pak di kepolisian, tapi sebagai penegak hukum. Nah kalau kami lah yang bekerja sebagai pemberi bantuan hukum sesuai dengan undang-undang bantuan hukum. Nah tampaknya ini yang memang berarti kurang ada kesepahaman ya terhadap kerja-kerja bantuan hukum ini Pak. Mungkin ada aturan yang harus kita pahami bersama Bu ya. Pada saat kapan dari tenaga bantuan hukum ini bisa masuk ya, karena di dalam Pak. Saat pelaporan itu bahkan di SPKT, tempat pertama kami melaporkan itu kan di ruangan SPKT. Di situ korban didampingi, di situ kan ditanyakan apa kasusnya, dan kita di situ berdiskusi apa pasal yang tepat digunakan supaya tidak merugikan korban. Itulah peran kami Pak. Jadi kita berdiskusi supaya hak korban terhadap akses keadilan itu bisa benar-benar terpenuhi dengan penerapan pasal yang tepat. Tapi seringkali ini kan kita yang sudah mendampingi aja itu seringkali laporan kita tidak diterima, apalagi korban tidak didampingi. Nah yang saya kira pemahaman terhadap undang-undang bantuan hukum itu yang juga mungkin belum tersosialisasi dengan baik di aparat penegak hukum, sehingga tidak menghargai kerja-kerja para pemberi bantuan hukum Pak. Baik Bu, saya kira mungkin masukan Ibu dalam forum ini pasti didengar saat ini Bu ya. Mudah-mudahan ini akan bisa masukan juga sebagai introspeksi bagi pihak kepolisian tentunya,
untuk bisa bekerja sama. Saya kira mungkin bisa dari lembaga bantuan hukum atau asosiasi bantuan hukum itu bisa melakukan audiensi, menyampaikan masalah ibu. Karena kan kita harus menyempurnakan apa yang ada dalam rangka memberikan atau melindungi hak asasi seseorang. Apalagi anak-anak. Saya jamin apa yang Ibu sampaikan ini akan menjadi masukan bagi beliau-beliau yang saat ini menyaksikan acara ILC. Demikian Pak Karni. Baik. Sekarang saya kepingin dengar dari orang NTT-nya. Dari tadi narasumber gak ada ya orang NTT ini. Nah, kebetulan di sini ada orang NTT, Gabriel Mahal. Terima kasih Bang Karni. Sebenarnya saya agak berat juga bicara soal ini. Karena posisi saya sebagai sekjennya Bang Karni di ILC. Tapi yang tentu saja harus menjaga kenetralannya dalam setiap isu yang diangkat dalam diskusi ini. Tapi saya ingat omongannya ada uskup di Afrika Selatan, Desmond Tutu. If you are neutral in the situation of injustice, you are apart atau berpihak kepada para pelaku ketidakadilan itu. Jadi kalau saya mengatakan dalam peristiwa ini yang kita diskusikan hari ini, dalam kasus ini, saya netral, maka ya saya kira-kira menjadi bagian dari pelaku kejahatan itu. Karena itu saya tidak mau netral. Terutama juga karena saya dari NTT. Dan Ngada itu adalah suatu masyarakat matrilineal yang sangat perempuan itu posisinya sangat diutamakan, diagungkan. Itu Ngada. Jadi masyarakat adat ini masyarakat matrilineal. Dan apa yang terjadi ini justru menimpa seorang perempuan. Kejahatan terhadap perempuan, seorang anak. Karena itu, bagi saya dan saya kira bagi masyarakat NTT, ini benar-benar kejahatan yang luar biasa. Apalagi dilakukan oleh seorang yang berada pada posisi atau jabatan yang sangat dihargai di sana, Kapolres. Yang sungguh menjadi panutan gitu. Karena itu, semua tadi sudah dibicarakan oleh para narasumber. Saya hanya mau menyampaikan pertama, terima kasih banyak kepada semua narasumber yang telah membicarakan ini, juga kepada Bang Karni yang mengangkat tema ini. Bagi saya ini, bapak-bapak, ibu-ibu termasuk ILC tetap menjadi the voice of the voiceless. Suara dari tadi mama-mama yang tadi menangis, dari anak-anak yang telah menjadi korban kejahatan ini, dan saya sangat menghargai itu. Yang kedua, saya kira kalau tema ini mempertanyakan apakah layak untuk dihukum mati, saya kira sangat layak terhadap pelaku kejahatan ini. Karena peristiwa ini terjadi di tengah pemerintah Presiden Prabowo yang menaruh perhatian kepada anak-anak dengan program makan siang gratisnya. Dan kejahatan ini terjadi justru menimpa anak-anak. Karena itu Bang Karni saya nggak mau banyak bicara soal ini, dan saya kira ini harapan masyarakat NTT seluruhnya supaya dihukum mati. Dan kalau boleh penyidikannya diperluas sehingga kemudian mungkin ada hal-hal yang terjadi di tempat-tempat lain yang serupa ini, dan mohon juga korban-korbannya itu diperhatikan sungguh-sungguh. Terima kasih banyak. Baik, pemirsa,
mari kita selalu ingat, satu buku, satu pena, satu anak, dan satu guru bisa mengubah dunia. Kata Malala Yousafzai, aktivis kemanusiaan Pakistan. Pemirsa, kita ketemu setelah libur Lebaran. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk ia merayakannya. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu. Saya habis Lebaran.